dialognya lagi. Assalamualaikum Mbak, untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini nggak dikasih, saya akan menghadap ke Dinsos dan saya akan bikin laporan. Beliau kan orang yang nggak ngerti apa-apa, mungkin laporannya laporan polisi saja, ya. Nah, kalau hari ini nggak dikasih, saya ke Dinsos ya, Mbak ya, saya bikin laporan ya. Kalau nggak nggak akan main-main, kita usut semuanya. Kita usut semuanya. Katanya hanya mau lihat mutasi laporan loh. Nggak dibalas-balas karena mungkin bingung. Ini katanya udah ditanyain. Karena viral kemana-mana. Kalau masih nggak mau ngasih gak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ini baru kemarin dia bermasalah dengan Dinsos, kirain mau dapat hidayah. Kok sekarang bawa-bawa Dinsos? Ini saya tadi telepon sama Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan ya, mengenai kisruh kemarin. Jangan bawa Dinsos di sini. Yayasan itu di bawah izin Kementerian Hukum dan HAM. Dan semua kementerian agama, dunia sosial itu ada kepanjangan untuk yayasan. Tapi jangan menekan orang dengan sesuatu hal yang ini. Yang kami patut duga dari selama Nopi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Nopi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Nopi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Nopi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Karyawannya pun sudah berkomunikasi dengan kami, ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. Hampir 150 juta saya setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini ya. Erdelo, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Saya lanjutkan teman-teman. Ya, ini ada lagi berikutnya chattingnya yang menyampaikan bahwa saya nggak mau disalahkan Dinsos. Saya banyak rawat ODGJ Mbak. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Anak dipilih-pilih loh Mbak. Daftarnya ada di yayasan, ya. Hari ini ada 2 orang yang melaporkan dinas yayasan di Malang dengan di Lamongan, ya. Dulu pernah bermasalah dengan orang ini, mau bawa bodyguard ke situ. Dan akhirnya dibayar dengan uang, dibalikin lagi tuh simbahnya. Banyak orang yang laporan ke saya, ya. Jadi saya patut menduga kita uji aja di pengadilan, ya. Ya, kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Nopi, nggak usah lah di TikTok, ya. Kalau memang Anda mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi Bang John LBF, ya. Bukan Anda aja yang kaya raya, ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti RDLO punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis, ya. Oke. Bang, aku penasaran soal tekanan tadi nih, Bang. Kan si Novi bilang kalau memang ada tekanan ketika pengalihan dana itu di bank tidak bisa terjadi. Apakah waktu itu Mas Agus dan Mbak Elmi ini didampingi Novi saat pengalihan dana di bank atau seperti apa? Bang, coba pahami tadi pertanyaannya. Apa hak hukum yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001
berani mengambil hak dari people to person, person to person. Nggak ada undang-undangnya bang. Ya, yang jelas dengan tekanan yang saya patut menduga Nopi juga membutuhkan uang itu. Kita lihat aja nanti ya. Saya sudah berjanji sama teman-teman, kalau saya bertarung dengan lawyernya Nopi di pengadilan, RDLO berhenti jadi lawyer. Ayo pertaruhkan profesi saya. Karena saya yakin dengan 30 laporan dan 7 orang yang sudah mendonasikan ke Semeru sama juga mau berupaya hukum ya. Termasuk hari ini saya mendapatkan informasi dari Dinas Sosial ya. Yang kita audit bukan uangnya di yayasan selama Nopi jadi konten, tidak. Apa perlu saya bilang, patut diduga Nopi ambil orang gila, dibikin konten, udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Nopi ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Nopi, santunnya Nopi segala macam. RDLO akan buktikan di pengadilan nanti ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring ya. Kalau seandainya nanti berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Nopi seorang penjahat kemanusiaan. Ada pertanyaan lain lagi? Bang, pas di bank pengalihan dana itu si Novi ikut nggak nemenin Mas Agus? Saya tanya dengan baik, ikut nggak? Cuma sama Pak Pak Geri. Iya. Artinya tetap dikawal begitu ya bang, setelah ada penekanan itu tetap Nah, dikawal begitu ya? klarifikasi Mbak Nopi tadi bahwa sesuai 1338, sesuai 1320, berita acara penandatangan di bank itu sudah sah secara hukum. Tetapi ingat di 1320-nya ada 4 syarat, yang terakhir adalah tidak ada paksaan. Dan ini adalah sebuah paksaan ya. Itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau, mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya ya. Kita buka di persidangan ya. Saya nggak mau capek ya. Besok jangan ada retorika yang lain lagi ya. Kalau seandainya netizen sudah tidak mau RDLO membela Agus, dan saya pun tidak sudi klien saya dihina-hina, dipitnah-pitnah ya, sampai beliau juga kena mental. Orang kemarin saya posting dengan lagu Astagfirullah, dia sakit panas segala macam, udah nggak kuat. Jadi saya akan juga menghindari media sosial ya, dan saya akan berproses hukum sampai titik darah penghabisan ya. Kita nggak main-main. 20 lawyer yang tergabung di dalam Farhat Abbas, kantor hukum Farhat Abbas. Nanti kita juga akan berupaya hukum bagaimana kita bisa memberikan suatu jawaban kepada publik ya, bahwa Mas Agus ini apa salahnya. Saya tanya, Mas Agus ini salahnya apa? Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi sudah dikembalikan senilai 1,3 miliar dengan uang Deddy Sumargo 93 miliar, dan kami nyatakan udah tidak ada lagi uang yang Nopi permasalahkan di sini. Mau nuntut Mas Agus apa lagi? Kalau Mas Agus penjahat dari kemarin, sudah diambil duitnya, dia pulang ke Aceh, betul nggak? Dia bukan penjahat, dia orang baik, dia kembalikan ya. Sampai kemarin Mas Agus bercerita ke saya, sampai sekarang ya, Mas Agus banyak hamba Allah yang masih mau membantu ya. Tahu nggak teman-teman, dari awalnya muncul permasalahan ini. Coba kalau permasalahan ini cuman ini donasi ke Agus, tapi permasalahan konflik of interestnya jangan dibawa ke publik ya. Jadi seolah-olah Nopi itu tanpa dosa, tanpa masalah ya. Pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum ya. Dan seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan landasan konstitusional Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1, ikut serta memberikan suatu kontribusi untuk ketahanan negara ini, untuk kenyamanan negara ini ya. Kalau ada seorang anak manusia, warga negara Republik Indonesia yang namanya Agus Salim, diserang martabatnya, diperlakukan kayak binatang ya, mau disiram lagi, diancam secara radikal kan gitu oleh para orang-orang yang bertanggung jawab. Apa saya mau diam saja? Ini udah pengancaman loh ya. Baik, ya. Bang, bicara Kemensos dan Dinsos bang, jika memang benar Yayasan Novi ini bodong begitu bang, artinya pengumpulan dana donasi kemarin tidak berizin. Nah jika tidak berizin, ini akan berpotensi dana yang terkumpul disita sama Kemensos. Gimana bang? Ada inisial SRH, terjemahkan Mbak Nopi kalau dengar. Modusnya itu bagaimana? Dia memakai rekening orang lain ya. SRH ini menghubungi kami, Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya. Dan karyawan-karyawan relawannya Nopi punya surat perjanjian di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak akan membuka aib Nopi
Keren nggak perjanjiannya? Apa itu perjanjian seperti apa? Seperti begitu. Nah, pertanyaan saudara yang mengatakan kepada saya, ini modusnya seperti itu bang. Sama dengan Mas Agus, pakai Mas Agus saja. Makanya kita patut curiga begitu uang sudah masuk mata Mas Agus, ya kan? Kayak elang lihat kayak burung elang lihat mangsanya di bawah, Oke. ya. Jadi untuk menghindari di Audit. disita Kemensos pakai rekening. Patut diduga. Oke. Bang, media kalau saudara mengatakan patut diduga, nggak usah ya. Saya mengatakan di sini patut diduga Nopi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan, ya. Dan kita akan buktikan pengadilan, ya. Ini dari kata kemarin berkali-kali saya mengatakan ayo tabayun, ayo begini, nggak dijawab sama si kami, malah klarifikasi yang ngawur. Saya bilang, ketika Mas Agus sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu berpindah kepada seorang advokat. Kenapa berpindah kepada seorang advokat? Sesuai landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kenapa kalian masih menghubungi Mas Agus yang sedang sakit hati? Kenapa masih menghubungi Bang Elmi? Kenapa masih menghubungi Wawa? Kan ada nomor kami di situ. Ya. Baik Bang, terkait ini Bang, dana sebesar 95.800.000 yang harusnya buat dipakai melunasi rumah, ternyata untuk pelunasan rumah hanya sebesar 35 juta Bang, dan sisanya dipakai kemana-mana gitu. Tanggapan Abang seperti apa? Memang benar seperti itu kah, ada penyelewengan? Benar atau tidaknya itu, behind person, Denny Sumargo speak, berbicara bahwa saya yang akan mengganti, betul nggak Wak? Udah ada jaminannya kok yang mau membayar. Jadi Denny Sumargo udah mentransfer kemarin ke Nopi 98, belum? Belum tahu kalau masalah Belum tahu. Karena semenjak uang dikembalikan dan ada statement dari Denny Sumargo yang mau mengembalikan uang tersebut, maka klien-klien kami adalah orang yang punya nilai kepatuhan, punya harga diri tinggi sehingga menyerahkan semuanya. Ya. Dan memang selama ini Mas Agus, apa salahnya teman-teman? Contoh begini. Mas Agus total sumbangan berapa? 1,4 apa 1,5? 1,4 lebih sekian. Oke, 1,4 anggaplah 1,5. Nah, semenjak ada ijab kabul, inkrah dari seorang pemberi sumbangan kepada Agus, apakah salah Mas Agus beli kapas di Tokopedia? Apakah salah Mas Agus membeli makan dengan uang itu? Sehingga uang itu wajar. Kalau uang nggak ada setengahnya, baru kalian cari Mas Agus nih penjahatnya. Kan yang dikembalikan juga jelas. Ya, 14 sekian, 14 diganti dengan selisih berapa puluh juta. Hitungkan, kalau mau diganti kita ganti, nggak ada urusan. Sebentar Pak, kalau yang Tokopedia Agus nggak pernah belanja di Tokopedia. Iya, itu maksud saya analogikanya. Seandainya Mas Agus, aduh saya pingin lotek, saya pingin nasi padang, saya pingin belanja pamper, kapas, mau di Tokopedia kayak mau di grosiran, kan urusan Mas Agus. Apa urusannya kalian? Tiga pendapat hukum profesor sudah mengatakan itu uang milik Mas Agus, tidak bisa diganggu gugat secara hukum. Dan itu yang akan kita permasalahkan hukumnya. Hak hukum apa yayasan bisa mengambil hak secara sepihak? Harusnya ada berita acara dong. Libatkan orang-orang di sini. Kan ada hakim mediator, bila perlu pakai mediator yang bersertifikat dan sebagainya. Baik. Itulah teman-teman. Novi berdalih jika pengalihan dana kembali ke dia agar penggunaan dana tersebut lebih tepat sasaran untuk Mas Agus berobat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanggapan Abang seperti apa? Memang Bisa nggak Anda menjamin? Patut diduga ketika seorang penjahat mengambil uang tersebut setelah pindah ke yayasan, bisa nggak ada yang menjamin? Indonesia itu negara hukum, pasal 1 ayat 3. Hukum itu tidak Bang, nggak seperti Abang bertanya tadi. Oh katanya, sepertinya, mudah-mudahan, merenang jika nama. Itu hukum itu tidak seperti itu Bang. Ya, kan netizen sekarang berasumsi bahwa oh ya, saya percaya deh sama Mbak Nopi akan baik-baik aja. Ini kepolosan Mbak Nopi, meskipun Mbak Nopi punya itikat baik, dia punya niat baik untuk membantu Mas Agus pengobatan segala macam, ya kan? Nah, kan tidak harus seperti itu Bang. Ya. Tidak harus mengambil gitu kan. Dia audit aja kan gitu. Mas Agus nurut nggak waktu uang masih di Mas Agus, saya nggak setuju uang dibuat beli yang lain, kan bisa menurut kan, karena Mas Agus adalah orang yang berhutang budi kepada Mbak Nopi, ya. Awal juga baik-baik aja, gak ada masalah.
Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu nggak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi apa namanya, timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak ya memberi kesimpulan menjelekkan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu sih. Paham nggak teman-teman apa yang disampaikan Mas Agus? Tapi di awalnya memang nggak ada rasa curiga atau rasa apa Mas Agus ya dengan Mbak Novi Enggak begitu. ada, pertama itu emang kita baik-baik aja. Memang aku nggak, wah bener-bener baik banget nih Mbak Novi gitu, mau bantuin Agus gitu kan. Agus seneng gitu kan. Mas Agus sabar ya katanya gitu. Terus dia bilang gitu karena kan mata Agus tuh emang udah di inilah 98% lah gitu kan, vonis gitu. Yang di sebelah ini memang nggak bisa sama sekali. Tapi kalau yang sebelah sini katanya gitu, tapi harapannya juga kecil gitu. Cuman kata Mbak Novi ya kayak gitu, bilang sama Agus ya katanya di dokter mana aja pun tetap sama Mas Agus, jawabannya pasti sama katanya gitu. Yang pas dapat yang 35 juta itu ya Mas Agus fokus aja katanya ke RSCM aja, udah gitu doang. Mas Agus tapi sudah pernah ditawarin untuk berobat ke luar negeri karena dia bilangnya akan bawa Mas Agus. Oh kalau itu ada sih di waktu itu pas diundang di tempat dia sih gitu. Gimana itu Mas? Hah? Gimana waktu itu percakapannya dan ajakannya seperti apa? Apa kita bawa aja ke ini kemana katanya gitu, pokoknya gitulah gitu. Apa cukup ya uangnya segitu gitu. Terus dia rekomendasikan, ayo udah kalau gitu ke JC katanya gitu. Katanya ada dokter yang bisa maksudnya itulah gitu. Maksudnya bisa nginiin mata Agus kan, mungkin waktu pas yang dia lihat di Densu itu kan mata Agus masih nggak terlalu parah lah kan. Kalau sekarang kan memang udah parah banget gitu sih. Tapi sekarang gimana Mas Agus menjalani perawatan di mana dan seperti apa sih Mas Agus? Kalau itu untuk perawatan sekarang sih kan masih kontrol sih gitu, belum nyampe ke tahap tindakan operasi sih. Di rumah sakit mana Mas Agus? Kalau ini untuk sekarang sih kontrol Rumah sakit PB kemarin kan. rumah sakit nasional ya? RSUP ya? Iya, RSUP Cipto. Cipto artinya pakai dana dari itu yang hasil donasi? Enggak, kan udah dikembalikan Pak. Kan Novi janjinya akan dikeluarkan jika mau ke rumah sakit mana aja gitu. Novi. Enggak sih, kalau Mbak Novi bilang sih khusus ke JC aja sih gitu. Oke. Baik, karena aku nangkepnya gitu Bang, dia ngambil lagi uangnya buat nanti Mas Agus Enggak, berobat di udah rumah sakit dikembalikan. mana. Dan Nanti Mas Agus tinggal minta dan dibayarin sama dia gitu. enggak lah. Cuman kalau yang di JC kan memang dia emang bayarin sih gitu. Yang kemarin-kemarin. Iya, cuman kan belum ada, maksudnya kan mudah kayak gini tuh belum ada Semenjak Mas Agus mengembalikan uang, nggak pernah kan Mbak Novi lagi transfer uang kan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan. Dari semenjak Mbak Novi mengambil uangnya, tidak sesuai dengan ekspektasi.